Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur pagi hari ini bersama-sama dengan Sobat Messenger di dalam Bread of Life. Kita belajar kebenaran firman Tuhan yang menjadi panduan dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Mari kita berdoa sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur Engkau Allah yang setia memelihara kehidupan kami hari demi hari untuk dapat menikmati kasih karunia Tuhan di tengah segala keterbatasan yang kami rasakan, yang kami alami dalam kehidupan akhir-akhir ini. Mengucap syukur kami semua pagi hari ini, Sobat Messenger, di dalam Bread of Life, bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang boleh menyegarkan jiwa kami, memperteguh iman kami, bahkan membuat kami menjadi pengikut Kristus yang semakin setia kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang dari perenungan kita pagi hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat ke-10 hingga ke-18. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat ke-10 hingga ke-18, demikian firman Tuhan. Dan di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, "Ananias." Jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Amin. Yang berbahagia ada setiap kita yang rajin membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, Sobat Messenger, tema perenungan kita pagi hari ini adalah menjadi hamba Yesus Kristus. Menjadi hamba Yesus Kristus. Menurut ahli sejarah, Spartacus mungkin adalah seorang prajurit tentara Romawi. Beberapa dari kita mungkin pernah menonton film berjudul Spartacus. Bukan saja seorang tokoh legenda, tapi juga ada di dalam sejarah umat manusia. Dan menurut sejarah, kemungkinan dia adalah prajurit tentara Romawi yang melarikan diri, desersi
Dia dikejar, tertangkap, dan kemudian dijual sebagai budak. Bahkan kemudian Spartacus ini dilatih sebagai gladiator yang akan menjadi penghiburan bagi warga kota Roma di dalam pertunjukan adu gladiator. Dulu seorang prajurit yang harus tunduk kepada pemerintah Roma, kemudian menjadi seorang budak yang kemudian dilatih sebagai gladiator untuk menghibur warga kota Roma. Ketika Spartacus dilatih sebagai gladiator di Capua, Spartacus kemudian memberontak kepada pemerintahan Roma. Spartacus memimpin kurang lebih 70.000 orang budak yang saat itu ada bersama-sama dengan Spartacus memberontak kepada pemerintahan Roma. Pada awalnya, Spartacus dan para budak memenangkan beberapa kali pertempuran melawan tentara Romawi. Namun, pada akhirnya Spartacus dan para budak yang memberontak kepada pemerintah Roma ini akhirnya dikalahkan, dan mereka yang ditangkap dikatakan mereka menjalani hukuman disalibkan di sepanjang jalan menuju Roma. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, Spartacus dan para budak, mereka memberontak kepada pemerintah Roma karena mereka tidak mau melayani. Mereka tidak mau untuk bekerja di bawah pemerintahan Romawi. Mereka mau menjadi orang yang merdeka, orang yang bebas, bukan lagi ada di bawah tekanan, bukan lagi ada di bawah pemerintahan atau melayani pemerintah Roma. Mereka mau menjadi manusia yang merdeka, yang bebas. Hal ini bertolak belakang dengan pengalaman dari Saulus dari Tarsus. Saulus dari Tarsus adalah warga negara Roma yang dihormati di dalam kerajaan Romawi. Bahkan Saulus dari Tarsus dikatakan sebagai orang Ibrani, punya kedudukan tinggi di kalangan bangsa Israel. Orang yang merdeka, orang yang bebas. Bahkan di dalam kebebasannya itu, Saulus dari Tarsus kemudian dapat memperoleh surat kuasa dari imam-imam kepala untuk kemudian menangkap, menganiaya, memenjarakan, bahkan membunuh pengikut Yesus Kristus. Di kemerdekaannya, di dalam kebebasannya, Saulus dan Tarsus ini menganiaya pengikut Kristus, menganiaya Yesus Kristus. Dan di tengah perjalanan menuju Damsyik, Saulus dari Tarsus ini mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus. Dan di dalam Kisah Para Rasul pasal 9, kalau kita membaca di sana, Saulus mengalami kebutaan, tidak dapat melihat. Dan kemudian dibawa ke rumah Yudas di Damsyik. Dan bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, Tuhan Allah memerintahkan kepada Ananias, seorang pengikut Kristus, untuk datang ke rumah Yudas menumpangkan tangan atas Saulus dari Tarsus ini, agar dia tidak lagi buta
tetapi dapat melihat. Dan bukan saja itu, Tuhan Allah mengatakan Saulus akan menjadi alat bagiku. Menarik, di dalam ayat yang ke-15 dan ke-16, saya akan bacakan sekali lagi untuk kita semua. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Menarik Bapak Ibu Saudara, Sobat Messenger. Saulus dari Tarsus dipanggil untuk menjadi alat pilihan Tuhan, menjadi budak, menjadi hamba Yesus Kristus yang akan memberitakan firman Tuhan, Injil keselamatan kepada banyak bangsa. Dan di dalam menjalankan tugas sebagai hamba Yesus Kristus akan mengalami banyak penderitaan. Saulus dari Tarsus yang kemudian berubah menjadi Paulus, hamba Yesus Kristus. Ketika Ananias menumpangkan tangan atasnya, dia dapat melihat, bahkan kemudian dia bangun lalu dibaptis. Paulus mengalami betapa besar anugerah Tuhan di dalam kehidupannya. Dahulu Paulus mengira bahwa dia sebagai manusia yang merdeka, manusia yang bebas, ternyata ada di dalam belenggu dosa. Dan oleh anugerah di dalam Yesus Kristus, anugerah yang begitu besar dan ajaib, Paulus dibebaskan dari belenggu dosa dan dipanggil menjadi budak, hamba Yesus Kristus untuk memberitakan Injil keselamatan. Dan di dalam panggilan itu, menjadi hamba Yesus Kristus, akan ada banyak penderitaan yang akan dialami. Apakah Paulus bersedia menjadi hamba Yesus Kristus yang penuh dengan penderitaan? Secara manusia, kita Bapak Ibu, Saudara-saudara juga berpikir, jadi hamba, jadi budak, punya banyak penderitaan, mengalami banyak kesusahan, tantangan, bahkan nyawa dipertaruhkan. Kita akan berpikir ulang. Kita akan menjadi ragu-ragu untuk menerima tugas panggilan sebagai hamba Yesus Kristus mungkin. Tapi Paulus yang sudah mengalami anugerah Tuhan yang besar, dengan sukarela menjadi hamba Yesus Kristus. Meski ada banyak kesulitan, penderitaan, tantangan, bahkan nyawa dipertaruhkan. Bahkan dalam satu suratnya Paulus mengatakan, rela berkorban asal semua umat manusia dalam dunia ini diselamatkan oleh Yesus Kristus. Betapa Paulus memiliki hati yang sungguh menjadi hamba Yesus Kristus. Di dalam surat-suratnya kita dapat membaca Paulus memperkenalkan dirinya sebagai hamba Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, dalam hati kita tentu ada pergumulan, tentu ada peperangan rohani antara dosa dan kebenaran,
Apakah kita memilih menjadi hamba dosa, atau kita akan memilih menjadi hamba Yesus Kristus yang akan melakukan segala panggilan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari? Kita dapat dengan bangga mengatakan, aku loh hamba Yesus Kristus. Dan kemudian kita memancarkan pola hidup, perilaku, sikap, tutur kata yang sungguh memancarkan kasih Kristus kepada banyak orang. Ini tantangan dalam kehidupan kita. Apakah kita mau menjadi seperti Paulus, menjadi hamba Yesus Kristus yang taat untuk melakukan kehendak Tuhan, memberitakan Injil keselamatan kepada banyak orang? Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, di dalam masa pandemi ini kita sungguh sangat dibatasi untuk dapat berinteraksi dengan banyak orang. Kita lebih banyak melakukan interaksi, komunikasi melalui media sosial. Dan dalam media sosial ini tidak dapat membatasi, membendung apapun informasi yang ada di dalamnya yang dapat diterima oleh banyak orang. Di satu sisi, kita orang Kristen dibatasi secara fisik untuk bersekutu atau bahkan beribadah bersama-sama secara fisik dengan orang-orang saudara seiman kita. Tetapi di sisi yang lain, terbuka lebar kesempatan bagi kita, hamba-hamba Yesus Kristus ini, untuk memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang. Sama seperti apa yang diperintahkan Tuhan kepada Paulus, memberitakan Injil keselamatan, memberitakan nama Yesus Kristus kepada banyak bangsa. Dan inilah kesempatan kita saat ini. Kita dipanggil menjadi hamba Yesus Kristus yang setiap hari mau memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang. Ada video, ada renungan-renungan secara tertulis, ataupun kutipan-kutipan firman Tuhan yang kemudian kita bagikan atau menjadi status WA, Instagram, ataupun Facebook kita, sehingga banyak orang dapat melihat, membaca, dan kita percaya Roh Kuduslah yang bekerja di hati setiap orang yang membacanya. Dan di sanalah Roh Kudus yang berkarya dalam pertobatan orang-orang. Bukan kita yang mempertobatkan, tetapi Roh Kudus. Tugas kita dipanggil menjadi hamba Yesus Kristus yang memberitakan nama Yesus dalam kehidupan setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami hidup di tengah masa pandemi yang penuh dengan keterbatasan. Secara fisik kami tidak dapat bersekutu, beribadah bersama-sama dengan saudara seiman. Tapi di sisi yang lain, terbuka kesempatan yang seluas-luasnya melalui media sosial. Kami dapat memberitakan Injil keselamatan, memberitakan firman Tuhan, menceritakan Yesus Kristus melalui media sosial. Dan itulah yang kami kerjakan. Tuhan memanggil kami menjadi hamba Yesus Kristus yang terus setia untuk menceritakan Yesus dalam kehidupan kami. Berkati ya Tuhan, Sobat Messenger, hari demi hari sebagai orang-orang percaya, murid-murid Kristus
Kami bangga sebagai hamba Yesus Kristus untuk terus bekerja, melayani Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kami mau serahkan ya Tuhan, sepanjang hari ini, setiap kami dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, peran, bahkan usaha pekerjaan kami, Tuhan Yesus akan membuatnya berhasil. Dan setiap kebutuhan keluarga demi keluarga, Engkau yang akan mencukupkan. Berkati ya Tuhan untuk setiap hamba-hamba Tuhan, para pendeta, guru Injil yang Engkau panggil untuk melayani jemaat-Mu, untuk menggembalakan umat-Mu, bahkan mengajar serta memberitakan Injil keselamatan kepada mereka yang belum percaya. Engkau yang akan menopang, memelihara setiap hamba-hamba-Mu dalam menjalankan panggilan pelayanan yang Engkau percayakan. Berkati ya Tuhan, di tengah segala tantangan yang kami hadapi di dalam masa pandemi ini, dalam keterbatasan, Tuhan berikan semangat, kreativitas, hikmat, bagaimana kami tetap dapat melayani sebagai hamba Yesus Kristus untuk memberitakan firman Tuhan. Kami mau serahkan ya Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan di dalam menggembalakan jemaat-Mu di tengah masa pandemi ini. Engkau yang berkati segala usaha upaya yang dilakukan di tengah keterbatasan ini. Roh Kudus yang boleh bekerja di dalam hati setiap jemaat-Mu tetap setia kepada Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan terus peliharakan keberadaan bangsa dan negara kami Indonesia yang akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan negara kami Indonesia. Engkau yang berkati kami di tengah keberagaman, keberbedaan satu dengan yang lain. Kami diikat satu Indonesia, bahkan keberhasilan mendapatkan medali emas dalam Olimpiade boleh mempersatukan kami, semua warga masyarakat Indonesia. Bangga sebagai bangsa yang besar, bangsa Indonesia. Bangga sebagai warga negara Indonesia. Dan kami selalu memperhatikan, menghormati, menghargai satu dengan yang lain, dan mendatangkan kebaikan. Kami percaya di tengah bangsa dan negara kami ini masih banyak orang-orang yang baik, yang benar, yang Tuhan pakai untuk terus mendatangkan kesejahteraan, kemakmuran, keamanan, kedamaian di tengah-tengah masyarakat. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat darinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan penghiburan dari Roh Kudus, senantiasa menyertai kita sekalian, dari sekarang sampai selama-lamanya, menjadi hamba Yesus Kristus yang setia, yang melakukan segala perintah kehendak Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, setiap kita dipanggil menjadi hamba Yesus Kristus yang memberitakan Injil, menceritakan Yesus Kristus kepada banyak orang. Dan panggilan itu akan kita kerjakan, kita lakukan, karena Tuhan Yesus menyertai kita sampai akhir zaman. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.